Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Kanjuran Malang. Angkatan tahun 2020 dengan NPM 20040101022. Pada video kali ini, saya akan sedikit mereview materi tentang wawasan Nusantara, yang mana materi ini merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di semester 2, dengan dosen pengampunya adalah Bapak Bambang Suwadu. Berdasarkan pengertiannya sendiri, secara sederhananya kita bisa mengartikan bahwa wawasan Nusantara ini sebagai sebuah pandangan dari bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat ia berada, termasuk dari diri bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, dari mana wawasan Nusantara ini bermula atau bermuncul? Wawasan Nusantara ini bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Adapun inti dari deklarasi tersebut adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia. Dengan ini dapat dikatakan bahwa perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Dan keluarnya Deklarasi Juanda tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai sebuah satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tapi laut sebagai penghubung pulau-pulau di Indonesia. Guna untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah negara Indonesia, maka dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya, yakni salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dan bahkan hingga saat ini ternyata telah banyak peraturan perundang-undangan yang disusun guna untuk memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional saja loh, tetapi bangsa Indonesia juga memperjuangkan hal ini ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional ya. Melalui apa ya? Tentunya ya melalui perjuangan yang sangat panjang, yang pada akhirnya pada konferensi PBB tanggal 30 April 1982, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan atau archipelago states berdasarkan hasil keputusan konferensi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982 tersebut, yakni dengan menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea. Adapun esensi dari wawasan Nusantara ini sendiri adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya adalah pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Wawasan Nusantara ini juga merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila, yakni terdapat pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sedangkan rumusan wawasan Nusantara ini termuat pada naskah GBHN tahun 1973 sampai 1998, dan dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dan menurut pasal ini, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan atau archipelago state yang tadi sudah dijelaskan, yang bercirikan Nusantara. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan dapat memberikan potensi positif dan juga potensi negatif. Potensi positif ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, jika dilihat dari positif negatifnya, ia bisa mengundang hal-hal yang mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Dan berdasarkan pada pasal ini, pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ini pula bangsa Indonesia
menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi seluruh bangsa Indonesia yang telah bernegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan adanya kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat adanya gerakan seperti separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan juga bahkan pendudukan oleh negara asing. Sekian dari saya, apabila ada salah katanya mohon dimaafkan karena kesalahan itu murni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.